Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, sebagaimana yang kita ketahui, kita rasakan saat ini kita berada di penghujung tahun 2021. Maka sudah menjadi satu kebiasaan di kajian kita setiap akhir tahun, maka tema yang kita angkat terkait dengan muhasabah diri. Mengapa kok ini perlu dan penting? Ya, untuk sebagai pengingat buat kita semua bahwa dengan bertambahnya usia, maka semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini. Dalam arti semakin dekat dengan kematian. Ya, maka jangan sampai di penghujung tahun, pergantian tahun kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Harusnya untuk merenung, untuk muhasabah. Apa yang sudah kita siapkan untuk kelak menghadapi hari kematian, untuk kelak menghadap berjumpa dengan Allah di hari perhitungan amal. Maka dengan bermuhasabah, menimbang, merenung, tentu muhasabahnya yang utama sertakan hati dalam muhasabah. Jika untuk merenung, untuk bermuhasabah harus dengan hati yang suci, hati yang murni, jauh dari penyakit hati. Selama 1 tahun ini apa yang sudah kita lakukan? Apakah duniawi kita yang kita prioritaskan sehingga merosot ukhrawi kita, atau bagaimana? Bertambah usia berarti semakin dekat dengan kematian. Maka tema ini kita angkat, insya Allah akan terus diulang-ulang di setiap penghujung tahun. Tema yang akan diangkat terkait dengan muhasabah. Meski terus berulang-ulang, itu tidak masalah. Nah, kita pahami betul. Ini sebagai pengingat. Karena kalau tidak diingatkan, bisa jadi kita lupa. Dia seperti banyu mili itu saja, menjalani hari-hari, menjalani kehidupan di dunia ini. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak ada bekasnya. Hanya menjalaninya seperti air mengalir begitu saja, tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa melakukan evaluasi diri. Maka perlu kita ingatkan terus. Ya, mungkin ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz, monggo. Ada pertanyaan dari brosur halaman 3, hadis yang di tengah. An Sa'id bin al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbil kabiri syaban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amali. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan 2 keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Hadis ini mohon dijelaskan. Orang yang sudah tua itu kalau sesuai dengan fase kehidupan manusia, kudune lo ya, kudune orang yang sudah berada di fase tua, ya arep ngopo toh? Sebentar lagi mau kemana? Apa mau jadi muda lagi? Tentu tidak. Orang kalau sudah berada di fase tua, maka saknyuk meneh, ibaratnya dalam bahasa kita saknyuk lagi, tinggal selangkah lagi dia akan menemui
apa yang namanya maut, kematian. Namun demikian, banyak orang-orang yang sudah berada di fase tua, di usia tua, sepuh, itu wong ning dunia ini, di dunia ini tinggal sebentar saja. Ini kudune kan harusnya ingat kepada Allah, lebih giat lagi mempersiapkan bekal menghadap hari kematian dan kelak menghadapi hari perhitungan amal. Namun tidak, karena hawa nafsu, seorang yang usianya tua, hatinya tiba-tiba kembali muda dalam dua hal. Pertama, fi hubbid dunya wa tulil amal. Jadi cinta pada dunia, melu rebutan, melu sikut kanan, sikut kiri, nggak mau ketinggalan dunia. Dan tingginya keinginan, kaya-kayane bakale urip terus. Sehingga karena dorongan hawa nafsunya menjadikan tidak sadar bahwa dia sudah berada di usia, di penghujung usia, di penghujung usia. Tinggal sebentar lagi mati, meninggal, menemui maut. Kemudian dari alam dunia akan berpindah ke alam barzakh. Namun itu semua tidak menjadikan dirinya sadar. Karena apa? Saking cintanya terhadap kehidupan dunia ini, sehingga terjangkiti penyakit wahan. Ya, penyakit wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan benci dengan yang namanya mati. Padahal suka atau tidak suka, seneng opora seneng, ikhlas opora ikhlas, yang namanya manusia ataupun makhluk yang bernyawa lainnya pasti mati. Kalau makhluk bernyawa lain selain manusia mati, selesai, tidak akan ada pertanggungjawaban amal nanti. Lah kita makhluk Allah yang namanya manusia belum selesai. Ketika mati di dunia ini memang selesai kehidupan dunia. Namun bukan berarti lantas perjalanan hidup seorang anak manusia selesai dengan kematiannya, bukan. Jadi selesai dunianya, dia akan berpindah ke alam barzakh, begitu seterusnya sampai hari kiamat, masuk dalam perhitungan amal. Nah ternyata yang seperti ini, orang-orang tua itu yang hatinya tidak ada iman atau imannya tidak sodik di hadapan Allah, banyak yang lupa. Maka tidak jarang kita dengar, kita lihat, kita baca, ya, seorang kakek-kakek sudah berusia lanjut berbuat asusila. Ya, seorang yang sudah berusia lanjut, misal 70, 75, 80 dan seterusnya, itu ternyata masih ada juga yang berselingkuh. Dikiranya dia akan hidup selamanya. Ini kenapa? Karena cinta dunia, mengikuti hawa nafsunya, berebut harta, gontok-gontokan harta dan lain sebagainya. Pokoknya semua kenikmatan dunia koyo-koyo dadi enom meneh. Seperti muda lagi, dengan semangat menyala, bagaimana caranya biar bisa mendapatkan kenikmatan dunia itu. Tingginya keinginan, rumangsane ijik dawa, sehingga tidak peduli lagi menerjang larangan Allah. Yang penting dapat keuntungan pribadi dalam masalah dunia, tidak dipedulikan lagi. Lupa atau pura-pura lupa bahwa sebentar lagi akan menemui kematian. Kalau sudah mati, sudah selesai urusan dunianya, tinggal nanti mempertanggungjawabkan amal. Ya, maka beramal dengan yang baik. Dunia ini tempat untuk beramal, bukan tempat perhitungan amal.
Nah nanti di akhirat nanti saat kita sudah pulang semua, kehidupan dunia sudah selesai, datang hari kiamat lah nanti. Di akhirat itu menjadi tempat perhitungan amal, tidak ada lagi amal di sana. Jadi di dunia ini tempat beramal, maka badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Karena dunia ini tempat beramal, bukan tempat perhitungan amal. Sedang akhirat itu adalah tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal, sehingga sudah tidak berlaku amal di sana. Di akhirat itu tidak ada sholat lagi, tidak ada zakat, tidak ada puasa lagi. Yang ada tinggal dihitung amal manusia ketika hidup di dunia. Nah, kalau sudah begini, berada dalam usia lanjut, tetapi cintanya pada dunia masih melebihi kecintaannya kepada Allah, jangan-jangan ini termasuk dalam sabda Nabi. Ya, masuk dalam sabda Nabi, yaitu sejelek-jelek manusia. Siapa itu? Fa'ayyun nasi syarrun. Siapa ya Rasulullah sejelek-jelek manusia itu siapa? Kata Nabi, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Diberi kesempatan oleh Allah dalam usia panjang, namun dengan panjangnya usia tidak dimanfaatkan untuk dekat kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Bahkan nganti tua, nganti sepuh, sedelo engkas mati tetap bermaksiat, maka amalnya buruk. Ya, ini sejelek-jelek manusia. Sebaliknya, jadilah sebaik-baik manusia. Siapa itu? Menurut Nabi, sebaik-baik manusia man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, yang usianya panjang, kemudian dengan usia panjang tersebut amalnya pun juga baik. Jadi panjangnya usia tidak digunakan untuk terus-menerus bermaksiat kepada Allah, namun dengan panjangnya usia digunakan dalam ketaatan, ketundukan betul kepada Allah, jiwa dan raganya. Itu sebaik-baik manusia, baik perbuatan maupun perkataannya, sepanjang dia hidup selalu dia gunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Itu sebaik-baik manusia. Ini maksud dari hadis itu. Banyak orang secara zahir, secara tata lahir sudah masuk usia senja. Usia senja itu sebentar lagi meninggal, kalau meninggalnya manusia secara normal berdasarkan fase atau marhalah tumbuh kembangnya manusia, dari alam rahim, kemudian jadi jabang bayi, bayi merah, kemudian anak-anak, berubah jadi remaja, berubah jadi pemuda, setelah itu dewasa, masa dewasa, kemudian fase tua. Nah, fase tua kemudian satu langkah lagi sudah masuk ke dalam fase kematian. Namun itu ternyata tidak cukup untuk menyadarkan dirinya, untuk menyadari bahwa dia sudah berada di usia senja. Umpama arep maksiat ngono ya wis ora kaya pas enom. Secara fisik sudah tidak seprima dulu, secara tenaga juga sudah tidak seprima dulu. Namun tiba-tiba karena kecintaannya terhadap dunia berlebihan, mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, lupa dengan usianya, bahwa dia bentar lagi mati. Carane iki kalau bahasa Jawane wis mambu lemah ning ora eling. Rebutan dunya, rebutan bondo, lali surga, lali neraka, padahal wis tuwa. Ya, wis tuwa tetap melu-melu rebutan bondo, rebutan dunya, lali surga, lali neraka. Sehingga selalu aktivitasnya
mengikuti hawa nafsunya. Maka banyak yang sudah di usia senja tetap bermaksiat kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini menurut Nabi itu sejelek-jelek manusia, tidak bisa memanfaatkan usia panjang yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Padahal kalau kita menyadari, mau merenung dengan hati nurani, mata batin kita, kehidupan dunia ini apa toh? Kesenangan duniawi ini apa kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat? Tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi mencontohkan, Nabi bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi." Isba'ahu hadhihi, perawi menunjukkan sambil menunjukkan sababahnya, jari telunjuknya, fil yammi fal yangdur bima yarji. Jadi kenikmatan dunia, kenikmatan yang ada di dunia ini seluruhnya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu hanya laksana seseorang memasukkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat lagi. Maka perhatikan berapa air yang menetes ya. Panjenengan masukkan telunjuk ke dalam air, setelah itu angkat ya, ke dalam lautan. Dalam lautan, setelah itu angkat jari telunjuknya. Berapa air yang menetes? Hanya sedikit yang menetes dibandingkan air di dalam lautan itu. Kenikmatan akhirat laksana air dalam lautan. Kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ya hanya seperti itu. Kita memasukkan jari telunjuk, kita angkat, kemudian berapa yang menetes? Lah itulah yang menetes, itu kenikmatan dunia. Sedikit sekali. Namun meski sedikit, meski menipu, banyak manusia tertipu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, mungkin termasuk kita juga tertipu dengan kehidupan dunia. Hubbud dunia. Padahal isi dunia ya memang seperti itu, memang menyenangkan. Tampak menarik, tampak indah, tampak menyenangkan. Namun ketahuilah, itu tidak lebih berharga daripada satu helai sayap nyamuk di hadapan Allah. Jadi gemerlapnya dunia yang seperti ini ternyata di hadapan Allah lebih bernilai satu helai sayap nyamuk dibanding isi dunia ini. Buktinya apa? Kalau ternyata dunia seisinya, keindahan dunia ini nilainya sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum orang-orang kafir di dunia ini meski hanya dengan seteguk air. Itu sabda Nabi. Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaka kafiran minha syarbata ma. Itu kata Nabi. Laukanatid dunya, jikalau dunia ini ta'dilu sebanding dengan nilai janaha ba'udah, nilai sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan kasih minum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengkufuri Allah meski dengan seteguk air. Nah, kita lihat banyak orang kafir, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah diberi oleh Allah tidak hanya seteguk dua teguk, justru berteguk-teguk. Banyak orang-orang yang tidak beriman lebih kaya daripada orang yang beriman. Jangan heran, jangan gumun. Wajar. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mengenal aturan halal haram dalam pemerolehan rezeki. Kalau orang yang beriman, maka dia terkait dengan aturan Allah.
aturan agama ini. Jangan saenak udeli dhewe untuk mencari rezeki. Ya, maka dunia ini bagi hamba Allah yang beriman laksana penjara. Laksana penjara. Dunia sijnul mukmin. Jannatul kafir. Dunia ini bagi hamba Allah yang beriman laksana penjara. Di penjara itu kan terbatas, harus manut aturan, tidak boleh keluar masuk seenaknya sendiri, manut aturan, tempatnya terbatas sehingga penuh dengan nidom di penjara itu. Nah, begitu pula hamba Allah yang beriman menjalani kehidupan di dunia ini harus manut aturan, tidak boleh seenaknya sendiri. Mau begini tidak boleh, begitu tidak boleh, karena ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah. Sedangkan bagi orang kafir dunia ini laksana surga. Kenapa? Karena besok di surga itu, kalau kita di surga sudah tidak ada aturan. Surga itu sudah tidak ada aturan. Apa-apa yang haram ketika di dunia, kalau sudah di surga semua berubah halal. Khomer pun juga halal nanti di sana. Maka sudah tidak ada aturan. Nah, orang kafir dalam menjalani kehidupan dunianya itu tanpa aturan, tidak mengenal larangan dari Allah. Bagaimana mau kenal? Mengakui Allah saja tidak, mengakui Rasulullah saja tidak. Maka sudah wes seenaknya sendiri, mau dapatnya dari arah kanan, arah kiri, depan, belakang, terjang larangan-larangan Allah dan Rasul akan dia lakukan. Tidak percaya dengan kehidupan akhirat, tidak percaya dengan hari pembalasan, karena bagi mereka hidup yang hanya di dunia ini. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu. Nah, apa itu ayatnya? Coba dibaca itu. Surat apa itu? Ma hiya illa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Al-Jasiyah kalau salahnya. Lupa saya suratnya. Surat apa itu? Surah Al-Jasiyah ayat 24. Oh ya, Al-Jasiyah ayat 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Nah, ya tak? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan itu tidak lain ya hanya kehidupan dunia ini. Tidak akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, sehingga tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, hari perhitungan amal, itu tidak percaya. Yang dia percaya kehidupan yo mung ning dunya ini, nek wis mati wis. Ora enak kok dibangkitkan lagi kemudian dihisab, ada surga, ada neraka. Mereka tidak percaya. Lah, ternyata banyak juga orang yang ngaku Islam, ngakunya Islam, percaya adanya kehidupan akhirat, namun perilakunya, perbuatannya, ucapannya ketika di dunia banyak yang menyimpang dari apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah karena mengikuti hawa nafsu, tanpa sadar mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, jadi anggapannya kehidupan ini ya mung ning dunya ini, karena hidup hanya di dunia, maka wis ayo golek bondo dunya sak oke-oke. Nah, terus lanjut. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, dulu awalnya manusia tidak ada. Namun tuh kita tidak ada, mati dulu. Banah ya semua hidup, kemudian hidup.
Nah, setelah hidup itu maka tidak akan ada yang bisa membinasakan selain adhar, selain masa. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, bergantinya masa, maka mereka meyakini yang menyebabkan mereka binasa, mati, selesai kehidupannya itu hanya masa. Maka tidak mungkin dibangkitkan lagi. Itu keyakinan mereka, orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah. Terus, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, itu dugaan mereka. Karena kuatnya mengikuti hawa nafsu, sehingga datang penjelasan yang terang, yang gamblang tentang adanya kehidupan sesudah kehidupan dunia. Mereka tidak mau mengimani karena saking cintanya dengan dunia. Ya, nanti ya, dengan kata lain, bagi mereka orang-orang yang tidak iman pada Allah ini, dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Namun nanti jika mereka sudah ya, dijemput, ya, kematian mendatanginya, maka tinggal berputus asa, terdiam diri, mengetahui fakta yang sesungguhnya bahwa akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Saat ini mereka meyakini bahwa kehidupan hanya di dunia ini, sehingga yang nyata dunia ini. Maka rebutan apa-apa. Akhirat bagi mereka hanya cerita, khayalan, dongeng. Namun nanti kalau sudah menemui hari kematiannya, maka dia terbelalak matanya. Fakta bahwa kehidupan, kebenaran kehidupan akhirat itu ada, menyebabkan mereka terdiam berputus asa. Mau bertobat sudah tidak diterima oleh Allah, nyawa sudah di kerongkongan. Hingga akhirnya dia akan menemukan akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, ada kehidupan dunia itu menipu sekali. Menipu, namun banyak manusia yang tertipu, mengejar segala kemewahan dunia dengan berbagai cara, tanpa peduli lagi, ya, dengan melakukan kecurangan, keculasan, kelicikan, kebohongan, menjatuhkan martabat orang lain, membongkar aib orang lain, menyebar-nyebarkan aib orang lain, dan seterusnya demi keuntungan dunia. Entah itu demi mansib, demi jabatan, demi syuhrah, demi ketenaran, demi mal, demi harta, ataupun demi yang lain-lain. Yang penting mendapatkan keuntungan duniawi apapun bentuknya, tidak peduli larangan Allah, larangan Rasul juga diterjang. Sampai di usia senja pun tidak sedikit yang tetap memperturutkan hawa nafsunya, lupa bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan kehidupan dunianya untuk kemudian kelak mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama dia hidup di dunia ini. Tidak sedikit banyak orang-orang tua ya, masih terlibat dengan perselingkuhan, terlibat dengan minum-minuman, ya, minum khamar, mabuk-mabukan, masih banyak yang seperti itu. Nah, ini maksud dari hadis itu, tertipu oleh dunia, tertipu oleh tingginya atau panjangnya angan-angan, dikira hidup di dunia selamanya. Wis nganti tua ya tetap lali mati, padahal tinggal maknyuk itu. Selangkah lagi sudah fasenya sudah berada di fase tua. Kalau sudah fase tua, maka fase berikut yang akan dilaksanakan, yang akan dilalui adalah fase maut, fase kematian. Tidak mungkin dari tua usianya kembali muda lagi, tidak mungkin. Yang ada terus berjalan, fase tua, kemudian fase mati, alam barzah, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, surga atau neraka. Setelah kita muhasabah,
saat ini kita berada di fase mana. Dari fase kehidupan manusia dimulai dari alam rahim tadi. Alam rahim berubah jadi jabang bayi jadi anak-anak, anak-anak remaja, remaja muda, muda dewasa, dewasa tua. Nah, kita berada di mana? Kalau sudah berada di fase tua, mung sedilit engkas. Sedilit engkas. Meski kematian tidak harus menunggu tua dulu. Jangan lantas kita punya pikiran, oh saya berada di fase ini, ijik remaja, ijik dowo, matiku ijik suwe. Nah, itu juga pemikiran yang salah. Banyak yang di usia remaja juga sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Masih muda juga banyak yang berpulang terlebih dahulu. Masih banyak orang tua yang sampai hari ini masih Allah beri kesempatan hidup. Artinya mati itu setiap saat, tidak kenal usia, tidak kenal kulonumun, tidak kenal permisi. Kematian datang menjemput kita itu tidak menunggu kita siap dulu atau tidak siap, kita tobat atau belum bertobat. Kematian itu tidak menunggu. Makanya perintah Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya, jiwa maupun raga, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi.